Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Jani dengan NIM 2450191100. Di sini saya dari kelas C, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil makalah kita yang berjudul Metabolisme Protein dalam Tubuh Manusia. Selanjutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di bagian pertama itu ada latar belakang. Metabolisme itu adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Nah, metabolisme juga itu terjadi karena interaksi molekul-molekul dalam lingkungan sel. Ada juga metabolisme mengatur itu ada juga penggunaan energi, penggunaan zat makanan. Nah, salah satu bagian penting metabolisme itu adalah metabolisme protein. Nah, untuk selanjutnya itu pengertian metabolisme. Apa sih pengertian metabolisme itu? Metabolisme itu adalah reaksi kimia dalam sel untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme juga berfungsi untuk menghasilkan energi, menguraikan molekul kompleks menjadi molekul sederhana, mendukung pertumbuhan dan reproduksi sel. Untuk tujuan penelitiannya itu mengkaji metabolisme protein dalam tubuh manusia, mengetahui sumber protein alami, menjelaskan proses pemecahan protein dalam sistem pencernaan. Nah, metode penelitiannya itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau studi literatur, kajian pustaka, yang mana dalam penelitian ini mengkaji dari berbagai sumber pustaka tentang metabolisme protein. Untuk pengertian protein itu, protein merupakan biomolekul yang mengandung unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Protein berperan dalam pertumbuhan sel, pertahanan sel tubuh, reproduksi, penyimpanan energi. Nah, untuk sumber proteinnya juga, protein itu kan dibagi menjadi dua nih. Nah, ada protein konvensional dan sumber protein non-konvensional. Untuk protein konvensional hewani itu seperti kayak daging, susu, telur, ikan, kerang, udang, dan ayam. Nah, untuk sumber protein non-konvensional itu kayak nabati dan bahan alami lainnya. Protein hewani itu seperti daging, susu, telur, termasuk protein berkualitas tinggi. Nah, proses pencernaan protein itu penguraian protein terjadi dalam sistem pencernaan, melibatkan organ pencernaan, enzim pencernaan. Protein dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, asam amino. Nah, untuk selanjutnya itu ada peran enzim. Yang pertama itu dia membantu memecah protein. Yang kedua itu dia mempercepat reaksi kimia. Terus dia menyesuaikan dengan bagian sistem pencernaan tempat reaksi berlangsung. Nah, selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan. Kebutuhan protein manusia itu dapat dipenuhi dari bahan alami, baik dari sumber nabati maupun hewani. Protein penting dalam pertumbuhan, pertahanan diri, dan reproduksi, penyimpanan energi. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dari metabolisme protein dalam tubuh manusia itu, metabolisme protein adalah proses kompleks yang memastikan tubuh mendapatkan asam amino yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, dan menjelaskan fungsi biologis. Nah, berikut ini adalah kesimpulan utama mengenai metabolisme protein dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada proses utama, degradasi, dan sintesis. Nah, metabolisme protein melibatkan dua jalur utama yang berjalan secara simultan. Anabolisme itu sintesis protein. Tubuh menggunakan asam amino dari makanan atau hasil pemecahan tubuh sendiri untuk membangun protein baru seperti enzim, hormon, antibodi, dan jaringan otot. Untuk selanjutnya itu ada katabolisme, pemecahan protein. Itu protein yang sudah tidak terpakai atau berlebih akan dipecah menjadi asam amino. Jika tubuh kekurangan energi, asam amino ini dapat dikonversi menjadi glukosa atau energi melalui proses di hati. Nah, yang kedua ada peran kunci asam amino.
Nah, asam amino itu hasil pencernaan protein tidak disimpan dalam jumlah besar seperti lemak atau karbohidrat. Asam amino ini beredar di dalam kumpulan asam amino acid vol untuk segera digunakan. Itu ada membangun struktur tubuh, otot, kulit, kuku. Untuk selanjutnya ada membangun enzim untuk reaksi kimia dan hormon sebagai pembawa pesan. Itu ada juga menjaga keseimbangan cairan dan pH darah. Yang ketiga itu ada pembuangan limbah nitrogen. Pembuangan limbah nitrogen itu karena protein mengandung nitrogen gugus amino, proses pemecahannya menghasilkan sisa berupa amonia. Amonia bersifat toksik sehingga tubuh mengubahnya menjadi urea di hati. Urea kemudian disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Keempat itu ada keseimbangan nitrogen. Kesehatan tubuh sangat bergantung pada keseimbangan nitrogen. Itu ada keseimbangan nitrogen positif. Itu terjadi saat sintesis protein melebihi pemecahan seperti pada masa pertumbuhan, kehamilan, atau pemulihan setelah cedera. Terus ada keseimbangan nitrogen negatif, itu terjadi saat pemecahan protein melebihi sintesis seperti pada kondisi malnutrisi, stres berat, atau penyakit kronis. Untuk kesimpulan akhirnya itu, secara ringkas, metabolisme protein adalah siklus dinamis yang memastikan ketersediaan bahan bangunan untuk sel tubuh. Tubuh manusia itu tidak memiliki tempat penyimpanan khusus untuk protein, sehingga untuk asupan protein harian yang konsisten sangat penting. Kelebihan protein tidak disimpan sebagai otot, melainkan diubah menjadi energi atau lemak. Sementara sisa nitrogennya harus dibuang dengan aman melalui ginjal. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.